Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Anda pernah merasakan ujian hidup? Apakah Anda pernah merasakan cobaan dari Allah? Ujian hidup adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan atau menguji keimanan hambanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kemudian di ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pada ayat 155 dimulai dengan kata wala nabluwannakum. Kami pasti akan mengujimu. Dikatakan pasti berarti memang akan terjadi. Kita tidak dapat mengelaknya. Ya, jadi diawali di pangkalnya ada huruf lam, kemudian di ujungnya ada huruf nun. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab, nahwu namanya ya. Itu adalah disebut litaukid atau penekanan makna. Wala nabluwanakum. Kami pasti akan mengujimu, tetapi dengan sedikit. Bisyai'im, sedikit, kecil, tidak ada apa-apanya ujian itu. Kok bisa begitu? Ya, Profesor Dr. Quraisihab menjelaskan bahwa ujian itu sedikit bila dibandingkan dengan potensi anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kenikmatan, kebahagiaan, rezeki itu jauh lebih banyak daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'im minal khauf, sedikit dari ketakutan, walju, lapar, wa naqsi minal amwal, sedikit dari kekurangan harta, kemalingan ya, ketipu, menderita kerugian, wal anfus, dan kekurangan diri, sakit, mati, atau kehilangan akal ya, atau cacat, wasamarat, buah-buahan, kekurangan buah-buahan, paceklik, kemarau, diserang hama, atau ada asap, kebakaran, dan kebanjiran. Ini semua adalah ujian dari Allah. Dan ujian ini adalah suatu keniscayaan. Kita pasti akan mengalami ujian ini. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu? Orang yang sabar itu dikatakan dalam ayat 156 di surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, ujian itu datangnya dari Allah. Sakit, melarat, kekurangan harta,
hancurnya perasaan, ya, disepelekan orang, difitnah, disikut oleh teman sekerja, dikhianati. Semua itu adalah cobaan dari Allah untuk kita semua. Dan kita harus bersabar. Karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua itu akan kembali kepadanya. Jadi ujian keimanan ini harus kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, agar kita mendapatkan kegembiraan, mendapatkan nikmat dari Allah, buah dari kesabaran kita itu. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini menunjukkan sikap pasrah kita kepada Allah. Sikap kita bahwa segala masalah yang ada itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita harus meyakini ini di dalam hati kita agar kesabaran yang kita lakukan itu dapat dijalani dengan ikhlas. Semangat, semangat, semangat. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Harus sabar, harus ikhlas. Ayo bekerja keras. Kita siap melewati ujian. Ada hadiah gembira, hadiah yang penuh kegembiraan untuk orang-orang yang bersabar, yakni mereka yang mampu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika kita bisa melakukan ini, maka kegembiraan akan menjadi milik kita. Demikianlah yang dirahmati Allah, apa yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan di hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.